Nah, nggak pernah daftar pinjol kok malah ditagih. Nah, ini dia. Bagi kamu-kamu yang mengalami hal yang sama, ini dia video untuk kamu. Yo, everybody, let's talk about it. Ada dua alasan sebenarnya kenapa satu pinjol bisa datang tiba-tiba menagih kamu. Alasan pertama adalah data kamu mungkin sudah diperjualbelikan oleh satu pinjol ke pinjol lainnya. Dan alasan yang kedua adalah murni ini adalah penipuan jenis terbaru. So, kamu tidak perlu panik ya. Nih, jawaban yang kalian perlu adalah kalian tidak perlu membayar pinjol tersebut. Jikalau kalian tidak pernah mendaftar dan kalian tidak pernah menerima uang, kalian tidak perlu membayar apapun alasannya. Karena itu hanya penipuan jenis terbaru. Ya, nih, pembahasan yang pertama. Kalian mungkin bingung, kenapa ya pinjol yang tidak pernah kalian daftarkan ini bisa datang menagih, dan ketika kalian meminta buktinya, mereka bisa menunjukkan foto KTP, ya. Yang kedua, foto kamu sedang memegang KTP, ya, seperti verifikasi sebenarnya, ya. Yang ketiga, mereka punya semua data kamu. Kok bisa? Padahal kamu tidak pernah mendaftar ke sana. Jadi, pinjol tersebut akan berusaha meyakinkan kamu bahwa kamu pernah meminjam di tempat mereka. Ya. Nah, kok bisa hal itu terjadi? Nah, simple sebenarnya. Mungkin kamu pernah mendaftar di satu pinjol. Ya, mereka mempunyai data kamu semua, mereka meminta data nomor telepon, semua yang dibutuhkan untuk daftar pinjol udah tahu lah ya. Ya, mereka verifikasi KTP, semuanya. Dan data tersebut mungkin diunduh atau di-download seseorang dan dijual ke orang lain gitu loh. Orang lain tersebut menggunakan data kamu untuk meminjam uang di pinjol selanjutnya, di pinjol lainnya. Jadi di pinjol lainnya mereka masukkan data kamu, nama kamu, KTP kamu, semua mereka sudah punya data tersebut. Dan keuntungan mereka apa? Ya keuntungannya mereka mendapatkan uang dari pinjaman online yang mereka daftarkan tersebut. Mereka dapat uang dari situ dan dikirimkan ke rekening mereka. Dan kamu yang diminta untuk membayar gitu loh. Nah, solusinya apa nih? Solusinya apa? Nah, kalian pasti bertanya, solusinya apa? Simple, solusinya adalah kamu minta kepada pinjol yang kedua tersebut, ya, kepada pinjol yang menagih kamu tersebut, minta mereka buktikan kemana dana itu dikirim. Apakah dikirim atas nama kamu atau dikirim ke orang tertentu. Dan jikalau memang kamu bisa buktikan bahwa kamu tidak menerima dana tersebut, ngapain harus dibayar gitu loh. Kamu nggak perlu punya kewajiban untuk membayar jikalau kamu tidak pernah menerima dana tersebut. Dan nggak usah khawatir juga. Kenapa? Ya, mostly, ya hampir semuanya pinjol-pinjol itu juga ilegal kan. Jadi, ngapain harus takut untuk tidak dibayar gitu. Nah, alasan yang kedua adalah penipuan atau pemerasan jenis terbaru. Nah, coba pikirkan begini. Berapa banyak orang yang pernah mendaftar di pinjol? Ya, mendaftar di pinjol itu mungkin jutaan orang gitu loh. Nah, data dari jutaan orang tersebut, ya, mereka mungkin memilah dari 10.000, mereka akan menghubungi satu persatu. Mereka akan mencoba, penipu jenis terbaru ini akan mencoba mengirimkan ancaman kepada A, kepada B, kepada C, kepada orang-orang tertentu. Dari 10.000, pasti ada dong paling tidak 10% yang respon. Dari 10.000 tersebut ada yang ketakutan gitu loh. Jadi tolonglah jangan disebarluaskan, atau tolonglah bahwa mereka itu akan membayar. Nah, itu dia. Nah, itu yang paling banyak terjadi saat ini. Terjadi pemerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang pura-pura menjadi debt collector, padahal kamu sendiri tidak pernah daftar di satu pinjol gitu. Kamu hanya ditakut-takuti gitu. Adakah orang yang membayar? Ada. Ya, ada orang yang membayar. Buktinya, salah satu yang subscribe nih, dia ngaku bahwa
Dia telah menjual banyak barang hanya untuk membayar pinjol yang tidak pernah dia daftarkan. Berhasil tuh, yang penipu itu berhasil gitu loh. Jadi saya harap video ini bisa di-share ke banyak orang supaya tidak ada orang lagi yang kena tipu. Ya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu deh. Jadi di-like, di-subscribe supaya algoritmanya naik, supaya info ini bisa sampai di tangan orang yang benar gitu. Dan bagi para penipu yang mengatasnamakan pinjol, nah ada orang yang tahu tentang tipu muslihat kamu bro. Jadi ya semoga video ini sampai ke kamu bahwa nggak semuanya orang bisa dibodoh-bodohin. Ya bro ya. Oke. So everybody, nah begini. Dari video ini ya kamu belajar satu hal bahwa kamu tidak perlu panik ya. Kamu tidak perlu malu untuk meminjam saat ini. Tapi saya katakan bahwa kalau pinjam, ya dibayar. Kalau memang kamu meminjam, dan kamu tahu kamu ada meminjam, ya dibayar. Kalau kamu tidak ada minjam, ngapain dibayar? Gitu loh. Dan kalau mereka hanya berusaha menakut-nakuti kamu, berusaha menteror kamu supaya kamu bayar, ingat, kamu nggak sendiri. Dan ingat, pemerintahan kita sekarang lagi gencar-gencarnya mengejar para pinjol-pinjol yang meresahkan tersebut. Ingat, semua orang juga lagi susah uang gitu loh. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu sendiri takut dipermalukan, ingat, kamu nggak sendiri. Hampir semua orang mendapatkan teror dari pinjol tersebut. Ya, hampir ya, nggak semua orang. Saya pribadi yang tidak pernah minjam di pinjol aja diteror gitu loh. Bahkan saya dari video sebelumnya saya ingin dipenjarakan oleh salah satu pinjol. Ya. Dan jawaban saya apa? Peduli amat, nggak usah dipedulikan itu orang-orang seperti itu. Jadi kamu nggak harus kehilangan tidur yang nyenyak. Kamu tidak perlu kehilangan kebahagiaan hanya karena diteror oleh satu pinjol yang nggak jelas itu. Gitu ya. So everybody, subscribe video ini. Jikalau kalian belum subscribe, like video ini dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi saya akan membuat beberapa rangkaian video tentang ini juga dan kalian bisa lihat beberapa video saya lainnya mengenai pinjol. So everybody, I am Mr. Bird and I will see you again in my next video. See you and bye-bye!